Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kuliah mengenai teori emulsifikasi dengan capaian pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan kalian memahami definisi dari emulsi itu apa, kemudian tipe emulsi apa saja, memahami penggolongan sistem hidrofil lipofil. Jadi kalian diharapkan bisa menghitung HLB suatu emulgator dan juga HLB butuh suatu formula. Setelah itu diharapkan dapat mengetahui cara untuk menentukan tipe emulsi, dan yang terakhir dapat memahami beberapa jenis ketidakstabilan emulsi. Sebagai pendahuluan, jadi emulsi itu dapat berupa liquid dan juga semi-solid. Semi-solid ini biasanya digunakan dalam rute topikal, sedangkan untuk yang emulsi liquid ini dapat digunakan untuk rute parenteral, oral, dan juga topikal. Kita tahu ini banyak di kosmetik ya. Untuk oral ini yang sangat sering, tapi secara umum persediaan emulsi yang liquid ini cenderung lebih sedikit dibandingkan emulsi yang semi-solid. Secara definisi, emulsi merupakan sistem heterogen yang mengandung paling sedikit satu macam cairan yang tidak bercampur dengan cairan lain dan membentuk tetesan atau butiran. Jadi, intinya emulsi itu merupakan sistem di mana terdapat minimal dua cairan. Jadi ada fase terdispersi atau fase dalam berupa cairan, dan fase luarnya atau medium pendispersinya juga merupakan cairan. Tadi kan ini paling sedikit satu macam ya, jadi maksudnya bisa lebih dari dua jenis cairan gitu. Ya, jadi emulsi merupakan suatu sistem dispersi di mana fase terdispersi atau fase dalamnya membentuk bulatan kecil atau globul yang terdistribusi secara merata pada medium pendispersi, di mana keduanya ini tidak saling bercampur. Untuk komponen emulsi, di sini jadi ada tiga ya yang secara umum, yaitu yang pertama adalah medium pendispersi atau fase luarnya, ini yang warna biru. Kemudian ada fase terdispersi yaitu fase dalamnya, ini yang warna kuning. Jadi contohnya adalah minyak dalam air ya. Kemudian ada pengemulsi atau emulsifier atau emulgator. Nah, ini yang warnanya merah-merah ini. Jadi kita bisa lihat, ini ada fase yang warna kuning ya, fase dalam, kemudian yang warna merah fase emulgator, yang warna biru adalah medium pendispersi. Nah, jika ini kita campur gitu ya, kita aduk gitu, kita homogenisasi dengan kecepatan tinggi misalnya, nah itu nanti akan membentuk satu emulsi. Jadi tidak lagi terpisah. Nah, ini kita akan menentukan tipe emulsi. Jadi kalian harus bisa membayangkan di sebelah kiri, misalkan nih, ini di dalam adalah minyak, yang di luar adalah air. Sedangkan yang sebelah kanan ini di dalam adalah air dan minyak. Nah, ini disebut apa tipe emulsinya? Udah jelas, kalau sebelah kiri berarti minyak dalam air atau oil in water, sedangkan sebelah kanan adalah water in oil. Oh iya, kan surfaktan seperti kita ketahui bentuknya seperti ini ya. Jadi ada komponen yang hidrofil dan juga lipofil. Nah, jika bentuknya oil in water, berarti kan oil itu lipofil. Nanti yang orientasinya seperti ini. Jadi ekornya itu ada di dalam. Sebaliknya, kalau yang tipenya water in oil, jadi di dalam adalah air ya. Sehingga yang orientasinya seperti ini. Jadi ekornya di luar. Karena ekor itu kan sifatnya lipofil. Nah, tadi tipe emulsi kan secara umum ada dua itu. Ada water in oil, kemudian oil in water. Nah, selain itu sebenarnya ada juga yang tipe ini. Jadi, kita bisa lihat contohnya ya. Ini di dalam kan water ya, jadi air dalam minyak dalam air. Jadi kita nyebutnya WOW. Sedangkan yang ini minyak dalam air dalam minyak. Kita nyebutnya OWO, seperti itu. Jadi ini adalah jenis emulsi yang multiple. Kalau dilihat ini, pasti kalian juga bisa membedakan ya, mana yang oil in water, mana yang water in oil. Kalau ini jelas yang warna orange ini kan oil, jadi ini oil in water.
Yang ini water in oil. Yang ini water in oil and water. Jadi kalau misalnya ada gambar gini, kalian diharapkan bisa mengetahui ini tipenya apa. Nah, ini kan tadi ada 2 jenis cairan, ada yang minyak, ada yang air gitu kan. Nah, kenapa kok 2 jenis zat cair ini tidak bisa saling campur? Kalian bisa mengingat kembali kuliah mengenai tegangan permukaan dan solusinya bagaimana. Solusinya itu dengan cara kita menambahkan emulgator atau ini misalkan surfaktan ya. Jadi mekanismenya surfaktan ini dapat menurunkan tegangan antar muka yang terbentuk antara butiran minyak dan air. Kalau kalian ingat kembali mengenai kuliah tegangan permukaan, nah tegangan permukaan itu pada minyak dan air itu kan tinggi, makanya kita menambahkan surfaktan untuk menurunkan tegangan permukaannya. Kalau air dan minyak kita campur, kita tambahkan surfaktan, maka bisa membentuk 2 jenis emulsi ya, 2 tipe. Tadi kan kalian juga udah tahu. Nah, surfaktan ini kenapa kok bisa membentuk yang ini? Atau kenapa bisa membentuk tipe yang ini? Nah, itu tergantung dari tingkat hidrofilisitas dan hidrofobisitas yang dimiliki oleh surfaktan. Jadi, kita harus mencari perbandingan tingkat hidrofilisitas dan hidrofobisitas yang sesuai. Nah, skala perbandingannya itu kita sebut dengan HLB. Intinya, kalau kita mau menentukan kita membuat emulsi dengan tipe tertentu, maka kita harus memperhatikan kekuatan yang digunakan itu HLB-nya berapa. Oh ya, ini contohnya. Sodium lauryl sulfat. Ya, HLB merupakan suatu skala keseimbangan yang menunjukkan perbandingan antara hidrofil dan lipofil. Nah, skala HLB ini menunjukkan apakah suatu cairan ini bersifat polar atau non-polar. Jadi semakin tinggi skala HLB, maka surfaktan semakin hidrofil. Jadi semakin tinggi, semakin hidrofil. Kalian bisa lihat ini. Sedangkan semakin rendah HLB, maka sifatnya semakin lipofil. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai teori emulsifikasi, bagaimana emulsi itu bisa terbentuk, dan juga bagaimana mempertahankan stabilitas emulsi. Tapi ini nanti terakhir, jadi kita akan bahas yang sebelah kiri dulu. Untuk membahas teori emulsifikasi, kita harus mengetahui jenis emulsifier atau emulgator yang digunakan. Nah, terdapat 3 jenis emulsifier. Yang pertama adalah surfaktan, ada 4 jenis, nanti akan dibahas lebih detail. Kemudian teori emulsifikasi yang terlibat ini ada 3. Untuk bahan alami, ini disebut juga koloid hidrofil, contohnya akasia. Dan teori emulsifikasinya A1, multimolecular layer. Dan yang terakhir ada partikel padat halus, contohnya bentonit. Dan teori emulsifikasinya ini adalah terabsorpsi. Kita akan bahas untuk yang pertama, yaitu surfaktan. Surfaktan itu tadi kan ada 4 ya, ada yang anion, kation, non-ion, dan juga amfolitik. Jelas ini kalian juga udah tahu, anion itu berarti muatannya negatif, kation positif, non-ion netral. Nah, contohnya anionik ini ada SLS yang sering dipakai, kationik ini ada benzalkonium klorat, ini juga sering dipakai, non-ionik ini ada span, dan amfolitik ini ada lecitin. Jadi bisa dipelajari lagi, diingat-ingat lagi untuk jenis emulsinya tadi, supaya maksud saya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai teori emulsifikasi pada surfaktan. Seperti kita ketahui, surfaktan ini strukturnya seperti ini. Jadi ada fase yang hidrofil dan juga hidrofob. Ini tadi ya, kalau misalkan anion berarti muatannya negatif, positif kation, kayak gitu. Nah, yang kepala ini sifatnya hidrofil. Yang hidrofob yang ekor, seperti kita ketahui. Nah, ini ada beberapa teori emulsifikasi yang terlibat, tidak hanya satu teori tunggal. Jadi ada 3, yaitu penurunan tegangan permukaan, lapisan antar muka, dan oriented wedge theory. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang tegangan permukaan. Jadi jika kita mencampurkan emulsi, maksud saya cairan, fase dalam dan fase luar, misalkan minyak dan air, kemudian kita tambahkan surfaktan, maka nanti surfaktan akan terabsorpsi pada antarmuka fase dalam dan fase luar sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan. Ini mungkin kalian bisa ingat-ingat mengenai kuliah tegangan permukaan ya, karena ada pembentukan sel. Jadi tahap
pertama, pemetikan emulsi adalah dengan cara menurunkan tegangan permukaan. Gitu. Dengan adanya penurunan tegangan permukaan, maka fase dalam akan mudah terbentuk. Jadi kan kalau air minyak itu kan tegangan permukaannya tinggi. Dengan ada surfaktan maka dapat menurun tegangan permukaannya. Sehingga akan mempermudah terbentuknya fase dalam atau globul-globul gitu ya, yang nanti akan terdispersi pada seluruh fase luar. Nah, tadi kan sudah penurunan tegangan permukaan, kemudian akan membentuk suatu globul. Nah, apa yang terjadi pada globul tersebut, maka tadi surfaktan kan akan mengelilingi dari fase dalam. Sehingga dengan surfaktan mengelilingi ini, maka akan membentuk lapisan. Lapisan yang dapat mencegah kontak antara fase dalam dan fase luar. Seperti itu. Sehingga akan stabil. Nah, apa yang terjadi jika surfaktan yang digunakan itu jumlahnya sedikit? Ya, kalian bisa bayangkan, berarti nanti tidak akan terbentuk emulsi yang sempurna. Karena kan, ya kalau surfaktannya sedikit, berarti ya lapisannya tidak bisa bulat gitu. Maksudnya, bayangin nanti apa semuanya ngumpul di sini misal, tapi ini ternyata kurang, maka ya akan nggak kebentuk gitu. Jadi ini misalkan bolong. Gitu. Nah, makanya kita harus menghitung jumlah surfaktan yang dibutuhkan itu berapa. Nah, ini sebenarnya berkaitan sama yang tadi ya. Jadi intinya saat membentuk lapisan antarmuka itu nggak sembarangan, posisi surfaktannya itu nggak sembarangan, akan tetapi akan berorientasi sesuai dengan polaritasnya. Kalau misalkan hidrofil, tadi kan kita tahu yang kepala itu hidrofil, jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, kalau seperti ini tipenya yang mana? Berarti ini jelas oil in water. Sebaliknya, kalau misalkan tipenya water in oil, berarti ya ekornya akan ada di luar gitu. Kepalanya menghadap ke dalam. Seperti itu. Jadi itu adalah 3 teori untuk yang surfaktan. Selanjutnya kita akan pindah ke emulsifier alami. Ini tadi disebut juga colloid hydrophil, biasanya digunakan untuk tipe yang OW. Contohnya ada 3, ada golongan polisakarida, misalkan ya, akasia, tragakan nih sering dipakai. Kemudian ada golongan protein seperti gelatin dan semi-sintetik ini yang kalian sering pakai, CMCNA, seperti itu. Untuk teori emulsifikasinya ini berbeda. Jadi kalau misalkan tadi surfaktan dengan cara menurunkan tegangan permukaan, kalau emulsifier alami itu tidak, tapi hanya membentuk lapisan tipis. Kalau tadi ya, kalian ingat yang teori nomor 2 itu kan membentuk lapisan antarmuka. Nah, ini mirip seperti itu, akan tetapi ini multi layer. Jadi bisa lihat di gambar, jadi ada beberapa layer. Nah, ini akan memberikan perlindungan secara mekanik, sehingga fase dalam itu nggak bisa kontak dengan fase luar. Dan terakhir, emulsifier partikel padat halus, sebenarnya ini agak kurang jarang dipakai dibandingkan 2 jenis emulsifier sebelumnya. Contohnya ada bentonit, ada aluminium hydroxide. Nah, ini teorinya, intinya partikel padat halus itu akan membentuk emulsi yang stabil dengan cara nempel pada antarmuka fase emulsi. Jadi ini mirip sih sebenarnya sama sebelumnya. Jadi emulsi ini dapat terbentuk berdasarkan karakteristik keterbasahan dari partikel. Jadi cairan yang mampu membasahi partikel emulsi akan berperan sebagai fase luar. Jadi kita lihat kemampuan suatu fasenya ini untuk membasahi suatu partikel emulgator gitu. Langsung contoh aja, misalkan aluminium hidroksida dapat dibasahi oleh air dibanding minyak, maka emulsi yang terbentuk adalah oil and water. Tadi kan di sini ditulis bahwa cairan yang dapat membasahi partikel emulsi dapat sebagai fase luar. Nah, di sini cairannya ini adalah air, dan emulsi yang dipakai ini, emulgator yang dipakai adalah aluminium hidroksida. Makanya si air ini dapat menjadi fase luar di sini contohnya ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perhitungan. Jadi, bagaimana cara kita memilih surfaktan? Nah, kita harus pilih surfaktan berdasarkan HLB. HLB itu tadi kan sudah saya nyatakan bahwa harus sesuai supaya didapatkan emulsi yang stabil gitu ya. Dan
kita bisa menentukan surfaktan yang dipakai itu apa, tapi sebelumnya kita harus menghitung yang namanya HLB butuh atau required HLB value. HLB butuh adalah nilai HLB yang dibutuhkan suatu jenis minyak tertentu untuk dapat membentuk suatu emulsi. Nanti kita akan bahas langsung contohnya aja. Ini ya, tadi ini sebenarnya sama seperti yang sebelumnya. Jadi HLB merupakan skala keseimbangan. Kalau misalkan semakin tinggi maka semakin hidrofil, semakin rendah maka semakin lipofil. Nah, twin itu jenisnya macam-macam, jadi kalian jangan sampai terbalik gitu ya. Jangan anggap twin itu cuma satu jenis, tetapi bisa ada macam-macam. Span juga beda. Nah, ini kalau misalkan ini ya, emulsifier dipilih sesuai dengan kelarutannya dalam fase eksternal yang diharapkan. Jadi misalkan kita ingin membuat ini emulsi water in oil. Jadi fase luarnya itu oil. Maka HLB yang dibutuhkan secara umum itu jumlahnya atau HLB-nya itu rendah. Sedangkan untuk emulsi yang emulsi oil in water, jadi ini yang fase luarnya itu air, maka HLB yang dibutuhkan itu tinggi. Contoh RHLB, jadi kalau untuk membentuk fase oil in water yang dibutuhkan sekitar berapa, sedangkan water in oil berapa. Cara membentuk oil in water itu kan tinggi ya dibandingkan yang water in oil. Ini adalah preprint method, jadi ini sudah saya tampilkan sebelumnya, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah keterangan untuk yang sebelah kiri, jadi kalau hidrofil itu butuh HLB yang tinggi. Nah, ini juga ada contoh-contoh surfaktan, misalkan yang kalian tahu kan span ya. Span 80, HLB-nya 4,3. Jadi span ini sebenarnya sifatnya lipofil. Jadi kalau kalian nanti bikin waktu praktikum, maka dilarutkannya di fase minyak. Sedangkan twin ini 14,9, HLB-nya kan tinggi, berarti ini hidrofil, maka ini sifatnya karena larut air, nanti kalau kalian praktikum dimasukkannya ke fase air. Nah, RHLB itu tidak menjamin terbentuknya emulsi yang baik, sehingga kita dapat menggunakan surfaktan lebih dari satu. Nah, untuk lebih dari satu kita akan menghitung HLB-nya menggunakan rumus ini. Tapi langsung saja pada contoh ya biar nggak bingung. Jadi tahapnya ada dua. Kalau kamu mau bikin emulsi, tahapnya ada dua. Yang pertama kita harus menghitung HLB butuh minyak dulu, atau HLB campuran, atau required HLB, sama aja ya. Yang kedua, kalian baru menghitung jumlah emulgator yang dipakai. Nah, misalkan suatu industri farmasi akan membuat 250 gram emulsi. Tadi tahap yang kita lakukan adalah pertama kita menghitung HLB minyak. HLB minyak merupakan nilai HLB yang dibutuhkan oleh minyak untuk membentuk suatu emulsi. Jadi harus match antara HLB butuh dan nanti jumlah HLB dari surfaktan. Kalau masih bingung nggak apa-apa, nanti kita akan pelajari pelan-pelan. Nah, misal ini ada soal, ini formula ya. Formula ada berapa persennya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang memiliki HLB. Nah, kan ini pertanyaannya berapa HLB minyak yang dibutuhkan. Nah, kita hitung dulu untuk fase minyaknya itu berapa. Fase minyaknya ya tinggal dijumlahkan 24 tambah 14 tambah 5. Jadi ada 43% dari total formula. Selanjutnya kita akan menghitung fraksi dari setiap minyak. Jelas ya, berarti kalau biswek itu 24 per 43. Tadi kan 43% ya. 24 per 43, mineral oil 14 per 43, setel alkohol 5 per 43. Maka HLB minyak yang dibutuhkan itu berapa? Ya tinggal dikali aja. Jadi ini kan tadi 24 per 43 kali 9, tambah 14 per 43 kali 11, tambah 5 per 43 kali 14. Ini ya.
Nanti kalian latihan sendiri, jadi memastikan benar nggak sih hitungannya. Nah, ternyata ditemukan hasilnya adalah 10,23. Nah, di sini sudah kita ketemu ya, HLB minyaknya adalah 10,23. Oh ya, sebentar. Sebelumnya, nah di sini kan emulsifiernya 5%. Nah, emulsifier yang ini digunakan adalah span 80 dan juga twin 60. Nah, di sini permasalahannya adalah gimana kita bisa menentukan ini berapa persen dan ini berapa persen, seperti itu. Makanya kita ngitung HLB oil ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah emulgator yang dibutuhkan. Atau tadi ngitung berapa span yang dibutuhkan, berapa twin yang dibutuhkan. Nah, aturannya secara umum HLB minyak harus sama dengan nilai HLB campuran. Jadi HLB minyak yang tadi kita udah hitung itu HLB butuh, itu harus sama dengan HLB dari surfaktan. Nah, caranya ini tadi ya, HLB minyak sama HLB surfaktan sama aja, sama dengan, ini kan rumusnya fraksi A kali HLB A, ini maksudnya untuk surfaktan A, jadi ini misalkan span 80 ya, sedangkan yang B ini adalah span, maksud saya twin 60. Jadi ini langsung aja ya. Untuk fraksi span 80 dikali HLB-nya span 80, tadi diketahui ini 4,3 tambah 1 min fraksi A. Kenapa kok ini nggak pakai fraksi B? Ya nanti kita nggak ketemu dong FA-nya berapa. Jadi sama aja sih. Jadi kita kayak hitungan matematika. Jadi kita pakainya 1 min FA kali HLB-nya si twin 14,9. Nah, nanti ketemu FA-nya 0,44. Nah, FA atau fraksi span tambah fraksi twin itu kan sama dengan 1. Nah, nih, maka fraksi twin adalah 0,56. Jika sudah ketemu fraksinya, maka kita akan menghitung berapa bobot yang dibutuhkan. Caranya ya tinggal ini 0,44 dikali, tadi kan jumlah emulsifiernya 5% ya. 5% dikali 250 gram. Berapa hasilnya? Gitu. Jadi totalnya adalah dibutuhkan ini 12,5 gram. Sudah selesai. Nah, cara lainnya untuk menghitung bisa pakai metode ini. Jadi, kita hitung dulu deh, biar gampang. 5% dari 250 gram itu berapa kan? 12,5 gram. Selanjutnya, kalian tulis dulu untuk span 80 itu berapa HLB-nya kan? 4,3. Kemudian twin 14,9. Kemudian tadi kita juga sudah ngitung HLB butuh 10,23. Maka untuk ini aslinya kosong ya. Jadi untuk menghitung ini, kalian tinggal menghitung selisihnya. Jadi 10,23 kurangi 4,3 berapa? Nah, ketemunya 5,93. Sama, ini juga kalian hitung selisihnya, ketemunya ini. Selanjutnya ini dan ini dijumlah, kan ketemu 10,6. Sudah gitu. Nah, selanjutnya kita akan ngitung perbandingannya atau fraksinya dari span dan twin. Misalkan saya mau ngitung jumlah spannya berapa? 4,67. Jadi 4,67 per 10,6 kali bobotnya 12,5 gram sama dengan 5,5 gram. Ini juga sama. Coba ya kita lihat sama nggak seperti hasil yang sebelumnya. Ini span 80 5,5. Span 80 5,5. Sama ya. Oke. Tuh. Jadi ini kalian latihan di rumah. Misalkan bisa dibaca ya. Jadi HLB butuh misalkan 10. Kemudian emulgator yang dibutuhkan dipakai 3%. Terdiri dari span 80 dan twin 80. Ingat ini beda ya sama tadi untuk jumlah HLB-nya. Yang tadi kan pakai twin 60. Kemudian berapa persentase span dan twin yang dibutuhkan. Ini juga. Jadi kalian latihan sendiri. Selanjutnya, untuk capaian yang ke nomor 3 kalau salah. Bagaimana cara menentukan tipe emulsi. Nah, secara umum bisa pakai dua cara ini. Meskipun ada cara lainnya. Misalkan pakai listrik. Jadi, yang paling mudah ini adalah dengan cara melarutkan pada suatu warna. Misalkan nih kita pakai methylene blue atau biru blue brilliant CFC pada permukaan emulsi. Nah,
air itu larut pada methylene blue. Sehingga kalau methylene blue itu ada pada fase eksternal, jadi kalau kalian lihat tadi kan gambar emulsi kan seperti ini ya. Misalkan ya warna birunya di luar, maka ini tipenya adalah oil in water. Karena kan tadi kan methylene blue larutnya pada fase luar gitu ya. Pada air maksud saya. Kalau misalkan methylene blue-nya letaknya di sini, ya berarti yang dalam ini adalah fase air. Jadi ini tipenya adalah WO, sebaliknya itu. Kalau uji pengenceran ini lebih mudah, jadi ya sama sih seperti methylene blue, karena ini air itu ya pasti larutnya dengan air. Jadi kalau misalkan kalian ambil misalkan ya, ambil emulsi yang sudah dibuat, terus kalian tambah air. Nah, kalau misalkan ini encer gitu, maka itu adalah tipenya WO, karena fase luarnya itu atau fase kontinunya kan air. Jadi kalau kita tambah air, ya tetap bentuknya seperti itu, tetap ya encer, tetap seperti emulsi biasa. Sedangkan jika kayak kebentuk globul gitu, maka tipenya adalah WO, karena kan fase luarnya ternyata minyak gitu. Si airnya ini nggak bisa larut di fase kontinunya karena beda. Nah, kalau lihat ini pasti bisa ya jawab. Kalau ini pakai methylene blue, jadi kalau birunya di dalam, maka tipenya ya pastinya WO, karena ini waternya di dalam. Sedangkan pengenceran, kalau misalkan membentuk globul-globul gitu, malahan setelah dikasih, itu tambah banyak, nah ini tipenya adalah WO. Yang terakhir ini adalah ketidakstabilan emulsi. Nah, sistem emulsi yang stabil itu seharusnya adalah sistem terdispersinya terdistribusi homogen. Jadi nanti fase dalamnya harus homogen letaknya, nggak cuma di atas saja, apa nggak cuma di bawah aja seperti itu, dan tidak terjadi perubahan fase, tidak ada kontaminasi baik mikroba maupun lainnya, dan juga tidak terjadi perubahan warna, bau, dan konsistensi. Ketidakstabilan dari emulsi itu dibagi, ada yang menjadi ketidakstabilan kimia dan juga fisik. Untuk yang kimia bisa aja terjadi oksidasi, makanya untuk emulsi kita bisa menambahkan antioksidan. Dan juga bisa saja terjadi interaksi antara obat dan eksipien. Nah, untuk ketidakstabilan fisik itu sistem emulsi bisa contohnya adalah bisa kembali ke keadaan semula atau jadi bisa terpisah kayak gitu. Selain itu kita akan bahas ini. Ini untuk yang ketidakstabilan emulsi fisik ya. Jadi ini yang stabil. Nah, ini terjadi ada flockulasi, ada creaming, phase inversion, coalescence, Oswald ripening, dan juga cracking. Kalian bisa lihat bedanya. Flockulasi, kalau creaming cenderung ke atas, phase inversion ya berubah. Ini tadi yang fase dalamnya. Kalau seperti ini misalkan air ya. Misal air. Nah, ternyata di sini airnya malah jadi di luar gitu. Jadi ini terbalik fasenya. Kemudian ada coalescence. Kemudian ada Oswald ripening. Jadi ini banyak yang besar molekulnya. Kemudian ada cracking. Cracking ini terpisah. Kita akan bahas perlahan. Nah, ini adalah flockulasi dan juga coalescence. Ternyata seperti ini. Flockulasi adalah fenomena di mana menggerombolnya butiran fase dalam atau droplet dan masih saling terpisah oleh adanya lapisan tipis fase pendispersi. Jadi ini gerombol, tapi ini masih pisah. Jadi nggak nyatu gitu. Karena kenapa nggak bisa gerombol? Karena terjadi adanya interaksi tarik-menarik. Nah, ini bersifat reversible, kalau dikocok bisa kembali. Sedangkan coalescence ini bergabung butiran-butiran droplet yang berukuran sama. Nah, ini beda ya sama yang coalescence. Kalau yang flockulasi. Kalau flockulasi tadi masih ada lapisannya sehingga walaupun gerombol tidak jadi satu. Nah, kalau coalescence ini udah gerombol, ini bisa gabung jadi satu, jadi droplet yang lebih besar. Hal ini bisa terjadi karena kerusakan lapisan film permukaan luar dari droplet. Selanjutnya ini ada Oswald ripening, tapi ini agak jarang, di mana fenomena ini kalau bisa lihat dari skema yang sudah saya buat. Jadi
Ya, ini kan tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6, ini jadi 4, kemudian bisa jadi 1. Jadi intinya, droplet yang ukuran besar akan menjadi semakin besar. Yang kecil, ya lama-lama akan mengecil atau hilang gitu. Kenapa? Ya ini karena molekul yang berada di permukaan droplet yang berukuran lebih kecil cenderung tidak stabil. Jadi yang kecil ini tidak stabil, sehingga nanti uh, akan gabung jadi satu gitu. Jadi yang kecil-kecil akan bergabung, kemudian nanti akan membentuk emulsi yang ukurannya lebih besar gitu. Maksudnya droplet yang ukurannya lebih besar. Nah, ini molekul yang berada di permukaan droplet berukuran kecil akan difusi lalu medium pendispersi menuju permukaan droplet yang lebih besar. Jadi intinya akan gabung jadi satu. Untuk creaming ini membentuk lapisan. Jadi bedakan creaming dengan caking ya, cracking. Jadi kalau creaming ini membentuk lapisan, jadi fase dalamnya itu berada di atas. Karena beda kerapatan. Jadi ini kuncinya di sini, beda kerapatan antara dua fase. Nah, ini bedakan mekanisme creaming dengan flokulasi. Kalau flokulasi tadi karena interaksi tarik-menarik ya, ngumpulnya. Kalau ini beda kerapatan. Misalkan beda jauh, maka bisa seperti ini. Fase dalamnya di atas. Nah, kita bisa mengurangi terjadinya creaming dengan cara, ini kalian bisa lihat rumusnya. Jadi kita bisa dengan cara meningkatkan viskositasnya. Ini kan laju creaming ya. Kalau ini ditingkatkan, maka kan otomatis lajunya akan menurun. Atau partikelnya kita kecilkan, jadi sehingga akan menurun laju creamingnya. Selanjutnya ada cracking, ini beda dengan yang tadi. Kalau creaming tadi memang pisah. Tapi kalau cracking ini benar-benar pisah, jadi udah nggak bisa kembali lagi. Nah, cracking ini adalah lanjutan dari coalescence atau osmolar triplening. Jadi kalau semakin besar ya butiran dropletnya, nanti ya bisa semakin apa ya? Ya bisa jadi menggabung satu sama lain gitu. Ini udah pecah, ini nggak bisa diperbaiki lagi. Kalau phase inversion ini kebalikan ya. Jadi misalkan tadinya tipe oil in water, nanti berubah jadi water in oil. Seperti itu. Nah, ini bisa ada beberapa alasan. Karena tingginya konsentrasi fase dalam, misalkan lebih dari 74%, maka bisa menjadi fase luar, fase dalamnya. Atau ada perubahan suhu, atau penambahan bahan lainnya yang dapat mengubah kelarutan emulgator. Misalkan emulsi OW yang distabilkan dengan natrium stearat, ini dapat berubah menjadi BO dengan penambahan CaCl2. Nanti akan membentuk kalsium stearat. Oke, jadi itu saja kuliahnya. Mungkin kalian bisa lihat kembali untuk capaian pembelajarannya apa saja dan bisa dijawab. Misalkan kalian diharapkan mengetahui definisi emulsi. Tipenya apa aja, bagaimana cara ngitung HLB, kemudian teori permukaannya, teori emulsifikasinya bagaimana, kemudian bagaimana cara membedakan tipe emulsi, kemudian yang terakhir apa saja ketidakstabilan. Nah, saya rasa itu sudah terjawab, jadi mungkin kalian bisa belajar lebih detail lagi gitu ya, bisa pakai referensi selain di PPT ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga lancar nanti ujiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.